Selamat petang dan selamat bertemu di dalam kebaktian pertengahan minggu kita. Kalau kita melihat keadaan kita masa sekarang, kita masih juga merasai kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Untuk renungan kita pada malam ini, saya ingin mengongsikan satu topik yang berjudul kehidupan yang berlimpah-limpah. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka, manusia, mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Roh Tuhan mengurapi setiap kami, walaupun keadaan kami masa ini penuh dengan cabaran, tetapi kami tahu kami boleh menerima berkat berkelimpahan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Yesus ingin memberikan kepada kita. Kehidupan ini bukanlah kehidupan kita yang lama, tetapi adalah kehidupan rohani yang bersemangat, yang telah mengatasi kehidupan kemerosotan dalam dunia ini. Apabila kehidupan kita tidak sepenuhnya seperti yang kita harap, kita harus berusaha untuk mencari kehidupan berkelimpahan di dalam Yesus Kristus, seperti mana Dia telah janjikan kepada kita. Mari kita bayangkan, baik penternak domba ataupun menanam pohon buah-buahan, kedua-duanya mempunyai sifat untuk menghasilkan pendapatan yang bagus. Tetapi tidak semua mempunyai kehidupan yang berkelimpahan. Sebahagian orang Kristen, kehidupan harus dipenuhi dengan roh dan penurutan dalam firman Tuhan adalah satu-satunya yang memberi kita kehidupan yang berkelimpahan. Dalam doa maupun dalam perkara-perkara kecil, sebelum kita membuat pilihan, kita harus berpikir dan bertanya, adakah ini kehendak Tuhan? Dengan rasa bersyukur, damai, dan sukacita dalam Kristus. Tetapi ada yang menempatkan dirinya sendiri sebagai pusat. Mereka berdoa atau melayani untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Mereka seringkali mengeluhkan penderitaan mereka, di mana mereka tidak ada damai dalam hati mereka. Perbezaan kehidupan Kristen yang ketara ini ada di antara jemaat. Mungkin ada kita bertanya, kenapa pula? Karena kehidupan yang mereka terima
adalah berkelimpahan. Tetapi ada pula yang hanya menerima sedikit. Cerita Elia. Setelah Elia melarikan diri dari Jezebel ke Beersheba, dia telah berhenti di bawah sepohon kayu. Dan Elia memohon kematian karena dia sangat penat dan lapar. Dan tidak lama kemudian dia tertidur. Lalu seorang malaikat Tuhan datang sebanyak 2 kali untuk membangunkannya dan menawar makanan. Berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19, 1 hingga 8. Saudara dan saudariku di dalam Tuhan, marilah kita bangun, makan. Sebab kalau tidak, perjalanan kita nanti terlalu jauh bagi kita. Maka orang yang dapat berlimpah adalah orang yang dapat menyelesaikan perjalanan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Untuk mencapai gunung Allah yang kudus, marilah kita makan dan minum firman Tuhan sehinggalah kita kenyang. Pada petang ini, marilah kita sekali lagi dikuatkan melalui pembelajaran firman Tuhan dalam doa yang sungguh. Saya percaya kita juga akan sampai ke gunung Tuhan seperti Elia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada malam ini sekali lagi kami telah diberkati dengan pelajaran yang kami telah baru dengar tadi. Kiranya Tuhan membantu setiap kami supaya apa saja keadaan di dalam perjalanan kami sentiasa merasai kehidupan berkelimpahan karena Tuhan akan memberi kami kekuatan melalui firman Tuhan, melalui dorongan dari bisikan Roh Tuhan seperti Elia, supaya setiap kami akan sampai ke gunung Tuhan. Dan itulah kerinduan kami. Kami sudah bosan dengan keadaan dunia ini. Dan kami rindu pulang bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebab kami doakan pada petang ini, supaya kami akan mendapat makna dalam pelajaran petang ini. Supaya kami sentiasa makan dan minum daripada firman Tuhan. Supaya kami tidak penat ataupun lalai di dalam perjalanan kami. Sebab hati dan pikiran kami fokus kepada gunung Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau akan memberi yang terbaik kepada setiap kami. Karena kami minta ini dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.